Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai metode lelaran untuk menyelesaikan SPL. Dan di sini akan ada dua metode, yaitu metode Jacobi dan metode Gauss-Seidel. Untuk metode lelaran ini digunakan karena metode eliminasi Gauss melibatkan banyak galat pembulatan. Galat pembulatan yang terjadi pada eliminasi Gauss dapat menyebabkan solusi yang diperoleh jauh dari solusi sebenarnya. Gagasan metode lelaran pada pencarian akar persamaan Nilangjar dapat juga diterapkan untuk menyelesaikan SPL. Dengan metode lelaran, galat pembulatan dapat diperkecil karena kita dapat meneruskan lelaran sampai solusinya seteliti mungkin, sesuai dengan batas galat yang kita perbolehkan. Dengan kata lain, besar galat dapat dikendalikan sampai batas yang bisa diterima. Jika metode eliminasi Gauss dan variasi-variasinya, serta metode dekomposisi LU dinamakan metode langsung atau direct, karena solusi SPL diperboleh tanpa lelaran. Maka metode lelaran dinamakan metode tidak langsung atau indirect, atau metode interaktif. Nah, kita tinjau kembali SPL di pertemuan yang pertama. Pada SPL kita membahas bentuk dari matriks yang digunakan. Nah, yaitu di sini A11 ini berarti konstanta untuk baris pertama kolom pertama dikalikan dengan X. Kemudian ini adalah konstanta untuk baris pertama kolom kedua dan seterusnya. Yang kalau kita pisahkan akan menjadi matriks A dikali matriks X sama dengan B. Bentuk persamaan ini akan kita gunakan untuk menemukan X1, X2, Xn, dan Xn. Kita akan bahas ini untuk mendapatkan konvergensinya. Di sini ada sebagai contoh SPL. Kita cek terlebih dahulu apakah persamaan ini bisa kita proses. Nah, konstanta 3 dimutlakkan, kemudian 1 dari X2 ini dan min 1 itu dari min X3. Nilai angka 3 ini dominannya besar dari konstanta X2 ditambah X3. Kemudian untuk X2 kita ambil dari persamaan yang kedua, konstantanya 4 untuk X2. Ini juga besar dibandingkan dengan konstanta yang lainnya jika kita jumlahkan. Kemudian untuk X3, 8 mutlak ini masih lebih besar dari min 1 mutlak ditambah dengan 5 mutlak. Maka ini dikatakan konvergen. Untuk bentuk dari persamaannya kita akan coba pada persamaan yang kedua. Kita akan langsung contohkan. Nah, di sini ada 4x dikurang y tambah z sama dengan 7. Nah, ini konvergen, berarti akan ada akar x yang bisa kita dapatkan dari persamaan ini. Sebelum kita olah dengan metode lelaran, kita akan dapatkan dulu persamaan untuk x, y, dan z. Nah, kita ubah persamaan yang pertama dengan mengambil X. Kemudian yang kedua, untuk yang kedua kita ambil Y. Berarti di sini kita akan kalikan dulu dengan negatif supaya Y-nya positif. Berikutnya untuk yang Z kita ambil dari persamaan yang ketiga. Nah, ini kita akan gunakan pada penyelesaian metode lelaran, di mana di sini diberikan tebakan awal untuk X0-nya, untuk Y0, dan untuk Z0 sama dengan 1, 2, 2. Untuk iterasi 0, maka nilai X, kemudian nilai Y, dan nilai Z. Tebakan awalnya adalah 1, 2, 2. Untuk lelaran yang pertama, kita masukkan nilai X-nya. Nah, untuk persamaannya itu 7 ditambah Y dikurang Z per 4. Kemudian diproses, 7 ditambah
Y-nya adalah 2, kemudian dikurang Z-nya adalah 2, kemudian per 4, hasilnya 1,75. Selanjutnya untuk Y. Untuk Y persamaannya 21 ditambah 4X dikurang Z per 8. Kemudian diproses 21 ditambah 4 dikali X-nya adalah 1 ditambah Z-nya adalah 2 per 8 sama dengan 3,375. Nah, selanjutnya untuk yang Z persamaannya itu adalah 15 ditambah 2X dikurang Y per 5. Kemudian kita proses 15 ditambah 2X, X-nya adalah 1 dikurang Y-nya adalah 2 per 5. Hasilnya sama dengan 3. Selanjutnya lelaran yang kedua. Nah, untuk persamaannya itu kita ambil lagi nilai yang sebelumnya, yaitu untuk Y yang sebelumnya itu adalah 3,375. Jadi 7 ditambah Y, yaitu Y-nya 3,375 dikurang dengan Z-nya di sini kita ambil Z yang baru, yaitu 3 per 4, maka hasilnya 1,84375. Kemudian untuk yang Y persamaannya itu 21 ditambah 4X dikurang Z. Nah, di sini untuk X-nya udah kita ambil nilai yang baru juga, yaitu 1,75. Dan untuk Z-nya juga kita ambil nilai yang baru, yaitu 3 per 8, maka hasilnya 3,875. Nah, kemudian untuk yang Z itu sama persamaannya seperti tadi, 15 ditambah 2X dikurang Y per 5. Kita masukkan di sini nilai yang baru. Nah, 15 ditambah 2 dikali X, X-nya yang baru adalah 1,75 dikurang Y, Y-nya adalah 3,375. Nah, begitu seterusnya hingga kita dapat solusi sejatinya, yaitu 2, 4, dan 3. Selanjutnya ini kita akan proses pada Microsoft Excel agar mempermudah kita. Berikut ini sudah disediakan untuk tempat untuk penyelesaian SPL. Ini dengan nilai iterasi 0 dan tebakan awalnya itu 1, 2, 2. Kita masukkan rumusnya untuk persamaan yang pertama, yaitu untuk X itu sama dengan 7 ditambah Y, Y-nya adalah 2 dikurang Z, Z-nya adalah 2, kemudian tutup kurung dibagi dengan konstanta X, yaitu 4. Nah, enter. Kita masuk. Kemudian untuk rumus yang Y itu sama dengan buka kurung 21 ditambah 4 dikali X, X-nya adalah 1 ditambah Z, dan Z-nya adalah 2 tutup kurung dibagi 8. Nah, lanjut untuk yang Z sama dengan buka kurung 15 ditambah 2 dikali X, X-nya adalah 1 dikurang Y, Y-nya adalah 2 tutup kurung dibagi 5. Dikurang, ini dikurang dengan Y, Y-nya adalah 2, ketinggalan ya, langsung enter. Nah, selanjutnya kita tarik saja ke bawah hingga didapatkan hasil nilainya, yaitu 2, 4, dan 3. Tarik di sini masih belum. Tarik lagi. Nah, sudah kita dapatkan di sini nilainya hingga lelaran ke 20.
Berarti sudah kita selesaikan untuk metode lelaran Jacobi. Nah, berikutnya untuk metode lelaran Gauss-Seidel. Untuk Gauss-Seidel, kecepatan konvergensinya pada lelaran Jacobi dipercepat dengan memasukkan nilai X yang baru didapatkan pada X yang pertama. Atau lelaran yang pertama, kita langsung gunakan untuk diproses di lelaran yang aktif. Nah, diberikan tebakan 1, 2, 2. Pada lelaran yang pertama, kita gunakan untuk pencarian nilai X. Rumus yang sama pada pencarian yang awal tadi. Nah, di sini rumus yang sama dengan pencarian awal tadi, yaitu 7 tambah Y dikurang Z per 4. Kemudian diproses, 7 ditambah 2 dikurang 2 per 4. Y-nya adalah 2, kemudian Z-nya adalah 2. Hasilnya 1,75. Dan kita lanjut untuk persamaan yang Y, sama juga seperti persamaan yang sebelumnya, 21 ditambah 4X dikurang Z per 8. Nah, perbedaannya ketika diproses ini, 21 ditambah 4X, X-nya ini kita mengambil nilai yang baru kita dapatkan tadi, langsung kita masukkan ke sini untuk diproses di lelaran yang aktif. Nah, yaitu 1,75 untuk X. Dan untuk Z-nya itu masih tetap, yaitu 2 per 8. Maka hasilnya kita dapatkan 3,75. Dan untuk Z-nya persamaannya 15 ditambah 2X dikurang Y per 5. Dan diproses 15 ditambah 2 dikali X. Untuk X-nya kita ambil nilai yang baru kita dapat, yaitu 1,75. Kemudian dikurang dengan Y. Y-nya juga kita ambil dengan nilai yang baru kita dapat, yaitu 3,75. Maka per 5 hasilnya kita dapatkan 2,950. Nah, begitupun dengan iterasi yang kedua ini. Itu rumusnya 7 ditambah Y dikurang Z per 4. Nah, untuk 7 ditambah Y-nya di sini 3,75 dikurang Z. Untuk Z itu nilai yang barunya 2,960 per 4. Maka kita dapat hasilnya 1,95. Dan untuk Y itu 21 ditambah 4 dikali X. Untuk X-nya adalah kita ambil yang nilai yang baru di sini, yaitu 1,95 ditambah Z. Z nilai yang terakhirnya juga, yaitu 2,950 per 8. Maka hasilnya 3,96875. Nah, selanjutnya untuk yang Z, 15 ditambah 2X, yaitu 2 dikali nilai yang baru kita dapat untuk X-nya, yaitu 1,95. Dan dikurang dengan Y, yaitu nilai yang baru kita dapatkan juga. Atau nilai, bisa dibilang nilai terakhir dari pencarian, yaitu 3,96875 per 5. Maka hasilnya 2,986. Nah, selanjutnya kita akan gunakan pada Microsoft Excel untuk pencarian yang selanjutnya sampai ditemukan 243 untuk mempermudah kita mencarinya. Untuk metode lelaran Gauss-Seidel, iterasi yang pertama untuk X itu rumusnya sama dengan buka kurung 7 ditambah Y, yaitu 2 dikurang Z, tutup kurung dibagi 4. Lanjut untuk yang Y itu sama dengan buka kurung 21 ditambah 4 dikali X. X itu adalah nilai yang baru kita dapatkan ini. Nah, baru ditambah dengan Z. Z-nya tetap, karena belum kita dapatkan nilainya yang barunya. Nah, dibagi dengan 8. Kemudian untuk yang Z itu sama dengan buka kurung 15 ditambah 2 dikali dengan X yang baru tadi dikurang dengan nilai Y yang baru kita dapatkan, yaitu 3,75 ini, dibagi 5. Nah, kita dapatkan hasilnya
Selanjutnya kita tarik ke bawah sampai menemukan nilai 243. Nah, ini yang kita temukan. Nah, di sini untuk lelaran yang ke-11 nilainya sudah kita temukan, sudah tetap. Sehingga di sini dikatakan di sini metode lelaran Gauss-Seidel mempunyai konvergensi yang lebih cepat. Nah, sudah selesai pembahasan kita untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.